Banyak yang bilang kalau mau mengubah nasib, kuncinya harus merantau ke kota. Di sanalah pusat uang dan peluang berada. Anggapan ini membuat banyak orang merasa terkutuk dengan keadaan jika harus tinggal di desa. Padahal, kalau kita jeli melihat sekitar, ada saja tetangga di kampung yang hidupnya terus menanjak, rumahnya makin bagus, dan usahanya lancar. Kok bisa? Rahasianya ternyata bukan pada alamat KTP, tapi pada alamat pola pikir. Ini bukan soal di mana kakimu berpijak, tapi kemana kepalamu berpikir soal uang. Kalau cara pandang soal uang masih keliru, mau tinggal di pusat kota sekalipun, masalah keuangan akan terus mengikuti. Yuk, kita bedah 3 pola pikir uang yang wajib diubah kalau mau sukses, dimanapun kamu tinggal. Pertama, ubah mindset jajanan jadi mindset bibit. Coba deh pikirin, kalau ada uang 50.000 di tangan, apa yang langsung terlintas di kepala? Beli kopi kekinian, beli paket data buat scroll sosmed, atau beli cemilan. Itu namanya mindset jajanan. Uang datang, langsung jadi barang konsumsi, lalu hilang tanpa jejak. Sekarang, bayangkan 50.000 itu sebagai bibit. Dengan uang yang sama, kamu bisa beli beberapa bungkus bibit cabai rawit dan polybag. Ditanam di pekarangan rumah, dirawat sebentar, dalam beberapa bulan bisa panen berkali-kali. Hasilnya bisa untuk masak, sisanya dijual ke tetangga. Uang 50.000 tadi gak hilang, tapi beranak pinak. Ini bukan sekedar soal hemat, tapi soal melatih otot menunda kesenangan. Kemampuan untuk melihat potensi jangka panjang dari sebuah bibit jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat dari sebuah jajanan. Latih terus otot ini, maka keputusan keuangan besar lainnya akan terasa jauh lebih mudah dikendalikan. Kedua, mulai bangun mesin uang kecil-kecilan. Jangan terjebak menukar waktu dengan uang terus-menerus. Kalau kita cuma kerja buat dapat upah harian, artinya kita menjual jam hidup kita. Begitu kita sakit atau berhenti kerja, pemasukan langsung stop. Orang-orang cerdas di desa, mereka nggak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas dengan membangun sistem agar uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Konsep ini adalah kunci untuk memutus rantai kerja keras doang nggak cukup. Sistem inilah yang disebut daya ungkit. Tenaga kita terbatas, waktu kita cuma 24 jam. Tapi sistem yang baik bisa bekerja 24 jam non-stop, melayani lebih banyak orang, dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik kita. Inilah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sejati. Contoh praktisnya, ada seorang ibu rumah tangga yang jago masak. Pagi-pagi tetangganya pada sibuk mau kerja. Ibu ini melihat peluang. Dia nggak buka warung besar, modalnya nggak cukup. Dia cuma bikin paket sayur siap masak. Kangkung sudah dipotong, bumbunya sudah diulek. Semua dibungkus rapi. Tetangganya tinggal cemplungin ke wajan. Inilah sistem sederhana yang jadi mesin uang kecilnya. Dia menciptakan solusi yang menghasilkan uang bahkan dari teras rumahnya. Ketiga, manfaatkan jembatan digital. Dulu, alasan klasik orang desa susah maju adalah karena jauh dari pasar. Sekarang, alasan itu sudah usang. Internet adalah jembatan tol yang menghubungkan desa dengan seluruh dunia. Minder karena tinggal di desa itu penyakit finansial yang harus disembuhkan. Bisa desain grafis, menulis artikel, atau jadi admin media sosial, semua bisa dikerjakan di desa untuk klien di kota besar. Jangan pernah berpikir desa tidak punya apa-apa untuk dijual. Justru keunikan desa adalah kekuatannya. Cerita tentang proses pembuatan gula aren, keindahan kerajinan lokal, atau bahkan resep masakan khas daerahmu, semua itu bisa jadi konten atau produk yang sangat dicari oleh orang kota yang rindu otentisitas. Jadi kuncinya bukan pada lokasi. Tentu, mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun itu tidak mudah. Mungkin ada yang berpikir, teorinya gampang. Tapi ingat, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jangan berpikir harus langsung membangun bisnis raksasa. Mulailah dengan satu keputusan kecil yang berbeda dari biasanya hari ini. Mulai sekarang, coba pegang setiap lembar uang yang kamu dapat. Dan tanya pada diri sendiri, ini mau kujadikan jajanan yang habis dalam sekejap, atau bibit yang bisa dipanen berkali-kali? Jawabannya akan menentukan kondisi keuanganmu 5 tahun dari sekarang.